Sebelum kami di coaching, seperti biasa kami menjalankan bisnis sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kami bisa lakukan. Dan jatuh bangun adalah hal yang biasa sebelum kami di coaching. Namun setelah kami di coaching, ada perbedaan mendasar yang kami rasakan, yaitu kami punya motivasi dan arah tujuan yang jelas. Saya masih ingat pertama kali ketika Coach Roy dalam 2-3 bulan pertama ketika coaching, kami diminta untuk mengisi goals, mengisi settingan visi dan misi untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan 5 tahun ke depan. Dan ketika kami mengisi itu semua, itu yang membuat kami tahu dan sadar bahwa oke, ini bisnis ini 1 tahun dan 3 tahun ke depan nih mau dibawa ke arah sana. Sehingga dengan demikian, walaupun masalah tetap masih ada setiap hari dan setiap minggunya, destinasi itu yang membuat kami tersemangati. Dan itu yang akan menjadikan kami fokus untuk kedepannya. Jadi kalau ditanya sebelum dan sesudah, of course kita merasa sangat terbantukan dengan coaching dengan Coach Roy. Selain soal pandangan dan tujuan 3 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, yang kami rasakan dalam 1 tahun kami coaching, hampir 1 tahun, ada growth di sales. Jadi kami PT Sonindo Global bergerak dalam 2 divisi, divisi retail sama divisi ekspor. Divisi ekspor dan divisi retail mengalami double digit growth. Yang divisi retail hampir 35% lebih ya. Sedangkan untuk divisi ekspor dibandingkan tahun lalu kami mengalami kenaikan sales hampir 50% lebih. Dan itu yang kami rasa benefit yang luar biasa selama hampir coaching 1 tahun ini. Misalnya dari segi sistem yang kami pelajari selama 1 tahun ini, it's good kita sudah punya tujuan, it's good kita sudah punya arahan 1 tahun sampai 3 tahun ke depan. Tapi satu hal yang Coach Roy selalu mengajarkan bahwa ketika kita dream big, kita mempunyai mimpi besar, itu tidak bisa dilakukan oleh 1 orang. Tapi itu bisa dilakukan dengan tim yang solid. Dan saya banyak belajar mengenai tim yang solid itu. Bagaimana kita membentuk sebuah tim yang solid, ya. Bagaimana kita bisa sedikit banyak memperbaiki SOP, Standard Operating Procedure, dari masing-masing divisi. Dan itu yang membuat arah ke depan adalah gimana operational perusahaan dapat berjalan tanpa ada saya di dalamnya. Kalau dari sisi waktu yang saya rasakan, dulu serasanya everything tuh urgent, everything tuh harus dilakukan segera dan semuanya tuh harus dilakukan. Tapi saya rasa semenjak 6 bulan pertama ke atas gitu ya, saya baru bisa mengenjoy yang namanya family time, weekend dengan keluarga total gitu ya. Bahkan sempat ini salah satu goals yang ditulis dalam 1 tahun ke depan, saya dan istri bersama keluarga juga bisa menikmati quick holiday ya, dan itu sesuatu banget buat kita 1 tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sepertinya hari-hari habis begitu saja untuk bangun bisnis. Menurut saya Coach Roy seorang coach yang I would say kreatif idenya, terus yang kedua adalah fun at the same time, terus yang ketiga kaya akan pengalaman. Dan yang terakhir, Coach Roy termasuk coach yang membalancekan atau menyeimbangkan antara kehidupan bisnis dengan kehidupan personal. Ini yang mungkin di poin terakhir itu yang agak jarang ditemukan antara seorang coach bisnis dengan coach yang lainnya gitu. Jadi I found Coach Roy cukup nyaman ya. Dari beberapa kali sesi saya merasakan koneksi ataupun chemistry yang nyambung gitu ya. Dan beberapa masukan-masukan daripada Coach Roy aplikatif, simple, mudah dilakukan. Konsep family yang diajarkan oleh Coach Roy ataupun disisipkan, itu saya masih ingat ketika kita bicara dalam 2-3 bulan pertama. Itu kalau nggak salah judulnya alignment. Bagaimana seorang suami dan istri dalam membentuk suatu bisnis tersebut itu mempunyai pemikiran dan konsep yang sama. Pertama kami pikir, ini kok 2-3 bulan kok talking about
family, bagaimana saya tahu tentang cara pandang istri, begitu juga sebaliknya. Saya juga pikir, ini kok nggak ngomong soal bisnis gitu ya. Tapi singkat cerita, sampai 3 bulan pertama itu kita lalui, baru setelah itu saya baru sadar bahwa dibutuhkan alignment, dibutuhkan kesepakatan, kata sepakat antara suami dan istri, khususnya di hal-hal yang big, yang besar gitu ya. Dan ketika kita sepakat, hasilnya itu jauh lebih maksimal dibandingkan kita mempunyai pemikiran sendiri, sedangkan istri juga punya pemikiran sendiri. Selalu ujung-ujungnya pasti hasilnya nggak maksimal kalau beda pendapat terus. Tapi di tengah-tengah seperti itu kita harus coba cari benang merahnya apa nih antara suami dan istri. Kita sepakat akan hal itu, kita eksekusi. Itu hasilnya pasti akan lebih maksimal.